Dalam perjalanan saya mempelajari kurikulum bahasa Indonesia yang berlaku saat ini, saya menemukan satu kesadaran penting bahwa pembelajaran bahasa bukan sekadar mengajarkan kaidah, tetapi juga menghidupkan nilai kemanusiaan di dalam kelas. Ketika saya membaca karya Kosasih tentang pengembangan bahan ajar, saya merasa teori itu tidak hanya bicara tentang bagaimana menyusun buku atau modul, tetapi juga tentang bagaimana guru dapat menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual bagi peserta didik. Esai reflektif ini lahir dari perenungan atas dua hal: arah baru kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam, dan teori Kosasih yang menuntun kita untuk melihat bahan ajar sebagai jantung dari proses belajar. Melalui video ini, saya ingin berbagi pemaknaan pribadi saya, bagaimana keduanya bertemu dalam praktik nyata pembelajaran bahasa Indonesia, serta apa maknanya bagi saya sebagai pendidik. Perubahan arah kebijakan pendidikan nasional melalui kurikulum merdeka membawa saya pada sebuah pemahaman baru tentang hakikat pembelajaran bahasa Indonesia. Jika dahulu pembelajaran bahasa sering diartikan sebatas penguasaan kaidah dan kemampuan menulis secara gramatikal, kini orientasinya bergeser menuju pengembangan kemampuan berpikir kritis, literasi mendalam, serta pembentukan karakter pelajar yang reflektif dan komunikatif. Dalam konteks inilah, teori pengembangan bahan ajar yang dikemukakan oleh Kosasih terasa semakin relevan dan penting untuk dipahami secara menyeluruh oleh para pendidik. Kosasih menekankan bahwa bahan ajar bukan sekadar media untuk menyampaikan materi, melainkan sarana yang membentuk pengalaman belajar yang bermakna. Prinsip-prinsip seperti keautentikan, kebermaknaan, keterpaduan, keberfungsian, dan kontekstualitas menegaskan bahwa setiap bahan ajar harus mampu menghubungkan peserta didik dengan realitas kehidupannya. Saat saya merefleksikan hal ini, saya menyadari bahwa pembelajaran bahasa Indonesia yang sejati tidak akan tercapai jika bahan ajarnya masih terpisah dari konteks sosial dan pengalaman nyata peserta didik. Bahan ajar harus menjadi jembatan antara dunia akademik dengan dunia kehidupan peserta didik, tempat mereka berpikir, merasa, dan berinteraksi secara nyata. Keterhubungan antara gagasan Kosasih dan kurikulum merdeka tampak jelas dalam fokus keduanya pada pembelajaran mendalam. Kurikulum saat ini mengarahkan guru menciptakan pengalaman belajar yang tidak berhenti pada pengetahuan permukaan, tetapi menyentuh lapisan pemaknaan yang lebih dalam melalui refleksi, diskusi, dan penerapan. Di titik inilah prinsip kebermaknaan yang diuraikan Kosasih menjadi inti pembelajaran. Misalnya, ketika peserta didik diminta menulis teks eksposisi tentang isu lingkungan di sekolah, mereka tidak hanya belajar menulis dengan struktur yang benar, tetapi juga belajar berpikir logis, menyusun argumen, dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungannya. Saya juga menemukan makna penting pada prinsip penilaian yang ditekankan Kosasih. Dalam pembelajaran kontekstual saat ini, penilaian tidak lagi dipahami sebagai alat menghakimi, tetapi sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. Prinsip ini selaras dengan asesmen formatif dalam kurikulum merdeka yang menilai perkembangan berpikir bukan sekadar hasil akhir. Ketika guru memberikan umpan balik terhadap kerangka tulisan peserta didik, ia sejatinya sedang membantu peserta didik membangun kesadaran metakognitif, kemampuan untuk berpikir tentang proses berpikir mereka sendiri. Refleksi ini mengingatkan saya bahwa evaluasi yang sejati tidak hanya mengukur kemampuan, tetapi juga menumbuhkan keyakinan diri dan rasa ingin tahu peserta didik. Dari sisi praktik, penerapan teori Kosasih dalam perencanaan silabus menuntut guru untuk berpikir lebih kreatif dan reflektif. Guru harus mampu merancang kegiatan belajar yang menyeimbangkan struktur akademik dan fleksibilitas pedagogis, sehingga bahan ajar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perubahan zaman. Saya melihat tantangan ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai ruang bagi guru untuk berinovasi. Melalui pendekatan berbasis proyek, pemanfaatan teks autentik, dan pembelajaran kolaboratif, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar dapat dihidupkan dalam setiap pertemuan kelas bahasa Indonesia.
Pada akhirnya, refleksi ini menuntun saya pada pemahaman baru, yaitu bahwa pengembangan bahan ajar adalah praktik filosofis sekaligus pedagogis. Ia tidak hanya berbicara tentang apa yang harus diajarkan, tetapi juga tentang bagaimana manusia belajar dan menemukan makna dari pembelajaran itu sendiri. Kurikulum Bahasa Indonesia saat ini memberikan ruang besar bagi pendidik untuk menghadirkan pembelajaran yang hidup dan berakar pada pengalaman nyata. Dan teori Kosasi memberi arah konseptual agar bahan ajar tidak kehilangan ruh pendidikan, menuntun peserta didik menjadi pembaca yang kritis, penulis yang reflektif, dan manusia yang berkarakter. Maka dari seluruh proses ini saya menyadari bahwa makna terdalam dari pengetahuan yang saya peroleh bukan hanya tentang bagaimana merancang ajar, maksudnya merancang bahan ajar, tetapi tentang bagaimana menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia sebagai perjalanan permaknaan diri bagi peserta didik maupun guru. Teori dan kurikulum menjadi dua sisi dari satu tujuan, yaitu menciptakan proses belajar yang tidak berhenti pada kognisi, tetapi menumbuhkan kesadaran, empati, dan kemanusiaan. Dari refleksi ini, saya belajar bahwa pengembangan bahan ajar bukan sekadar tugas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab kemanusiaan. Melalui bahan ajar, seorang guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai, menumbuhkan empati, dan membantu peserta didik memahami dirinya. Teori Kosasi memberi arah, sementara kurikulum Merdeka memberi ruang, dan di antara keduanya guru hadir sebagai penghubung. Baik, demikian refleksi yang sangat singkat dari saya mengenai desain pembelajaran terkait dengan kurikulum bahasa Indonesia saat ini. Salah kira mohon maaf, sampai bertemu pada esif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.